Kita ingat tahun 1982 ketika Lebanon Selatan ini mau merdeka, dapat dukungan penuh dari Israel yang diketuai oleh seorang Habib namanya Sa'ad Haddad. Sa'ad Haddad ini leluhurnya berasal dari Hadramaut, Yaman. Hijrah ya, mencari penghidupan yang layak di lembah Beka 100 kilometeran dari Beirut, Lebanon. Menurunkan banyak marga Haddad di sana, sampai ada Haddad yang hijrah dari Lebanon ke Brazil. Sehingga tahun 2018 yang lalu Fernando Haddad itu mencalonkan diri sebagai presiden tahun 2018, tapi nggak jadi. Seandainya jadi itu bagaimana? Oleh sebab itu kita harus hati-hati. Kalau di Indonesia ini Al-Haddad semua, kita ini nggak perlu dilempar dengan roket senjata canggih, dilempar dengan rotip Al-Haddad, kita ini sudah tertundukkan kok. Dilempar-lempar dengan khurafat saja kita sudah terkalahkan. Jadi kita jangan hanya mikir kepentingan pribadi spiritual kita saja, harus secara luas bangsa dan negara. Nasibnya seperti apa dulu? Indonesia ini hanya senjata lawas ya. Terus banyak pemikiran sumber daya manusia yang terbelakang. Ya, termasuk saya terbelakang. Terus jika melawan musuh yang bersenjata canggih itu seperti apa? Kita ini dikadali dengan proxy war ya, dengan informasi-informasi sampah ya, untuk mengadu domba bangsa. Kita kena kok, apalagi sekelas diserang ya dengan senjata canggih oleh musuh ya. Aduh, kita ini kelabaan menghadapinya gitu. Kembali kepada tadi ceritanya Fernando Haddad ya, termasuk Mila Haddad. Sebenarnya Haddad itu ada sebagian Haddad asli, tapi agamanya Katolik, Ortodoks Yunani. Jadi dari Hadramaut, Yaman, hijrah ke Lebanon, ke Beirut sana di lembah Beka. Dari Beirut, Lebanon, ada yang hijrah migrasi ke Amerika, migrasi ke Eropa, ke Amerika Latin ya, dan di sana membuat satu koloni-koloni. Kalau di Indonesia ini sudah paling banyak ya marga Alawi dan siap untuk mengambil alih negeri. Buktinya apa? Ya jelas organisasi Nahdlatul Ulama dilumpuhkan. Kekuatan pertahanan negara juga dibuat kelabak. Para intel ya, termasuk BIN dan BAIS kita ini kebingungan ikut siapa gitu loh. Harusnya tetap ikut ulama-ulama Nusantara, tidak perlu mendengarkan ceramah ulama-ulama dari Mesir, dari Jeddah, nggak perlu. Khusus ulama kiai-kiai, nasihat kiai Nusantara ini loh. Wah, ulama misalkan Ustadz yang kemarin menyodomi nah, jangan serusah. Kita ini umbruan kiai-kiai kampung yang alim alamah itu, yang mastur, tidak terlihat ya, tidak menampakkan diri itu, ayo angkat semua. Mereka itu patriotis sejati. Jadi TNI Polri, ayo dengarkan kiai-kiai Nusantara. Tidak perlu ya meminta nasihat dari kiai-kiai produk lainnya. Tersesat dari jalan yang utama dalam hidup beragama dan bernegara. Kita terombang-ambing nantinya itu. Jadi begitu. Termasuk di antara tadi saya ceritakan pada tahun 1982 ya, perang Israel dengan Lebanon itu, ini tentara Gerhana itu tewas dikepung sama SLA itu Lebanon Selatan yang mau merdeka, didukung penuh oleh Israel. Lah ketuanya ya Mayor Jenderal Sa'ad Al-Haddad ini.
Alawi, tapi agamanya Katolik loh, ikut ibunya, tapi hadatnya pakai bapaknya. Lah ini mau mendirikan satu negara sendiri, negara Lebanon Selatan, didukung penuh oleh Israel. Itu terjadi gitu. Nah, di sini bagaimana nanti kalau kita tidak peduli gitu. Wong kita dikasih satu tokoh sekelas Haddad Alwi, ya itu saja banyak yang mengikuti kok. Nauzubillah. Pak Mudadi Abdul Rahim, TNI yang beragama Islam bila berjuang karena Allah semata adalah bagian dari barisan tentara Islam yang dibangkitkan di Yaumil Mahsyar, berada dalam barisan para syuhada, sudah pantas diberi gelar pahlawan. Nggih, setuju. Karena jenengan lihat coba anggota TNI Polri yang menjaga kedaulatan perbatasan, apalagi menghadapi pemberontakan seperti di Papua, ya itu wah tugasnya luar biasa, bertaruh nyawa, ya tiba-tiba musuh menyerang tak terduga, ya nyawa setiap pekan setiap bulannya ada yang tumbang di sana, kembali ke Jawa, ke Sumatera, ke Kalimantan hanya nama. Ini perjuangan yang sangat luar biasa. Jadi TNI Polri itu jangan kita hina, jangan kita lawan. Mereka itu pelindung, malaikat yang menjaga kedaulatan air, udara dan daratan, keamanan, ketertiban. Itu malaikat TNI Polri itu harus kita dukung, Oke. Mas Ujang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai, inna lillahi wa inna rajiun, mugi husnul khotimah. Punten, sekarang TNI Polri tidak seperti zaman dulu ABRI, pergi tugas sambil bawa doa orang tua. Nggih. Ini Mas Ujang mengingatkan. Tapi ya kemungkinan wis takdire Mas Ujang nggih. Dik Farizal Ramadan ya sudah minta izin ke orang tua, sudah kemungkinan besar sudah ya, tapi karena sesakti-saktinya manusia itu ketika menghadapi senjata canggih terkini ya tetap meninggal dunia. Ya, cobalah misalkan kita punya senjata seperti dulu ya, keris singgir angin kali belah, tombak kali belah misalkan, Adi Nogososro misalkan, dan lain sebagainya, menghadapi senjata canggih terkini ya mesti kalah gitu. Jadi kalau kita sekarang ini hanya misalkan bermodal doa saja tanpa usaha ya salah. Ya harus tetap berusaha menciptakan senjata-senjata canggih. Anak-anak muda dari fakultas teknik setiap universitas dikumpulkan semua. Lomba membuat drone dibiayai oleh negara. Gitu loh. Ini kalau bidang ilmu dan teknologi Kemenristeknya ya kerjasama dengan yang langsung di bawah pengawasan presiden kita, ya, anggaran dana untuk pengembangan ilmu dan teknologi, kedirgantaraan, persenjataan, ya, kelautan, pertanian, semuanya dikembangkan. Anak-anak muda kita dikumpulkan, ya, jangan malah tukaran gitu, didulukan. Nggih, Mas Ujang, ABRI dulu itu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sekarang jadi TNI AD AL AU. Nggih, beda memang. Zaman Perang Timur itu semua tentara itu rata-rata pasti bawa gembolan, jimat dari orang tuanya. Karena zaman dulu orang-orang tua sepuh kita itu pasti ya ngelawan musuh itu dengan akal tok nggak bisa. Akhirnya ya dengan yang tidak masuk logika ya, dengan mantra-mantra atau dengan pusaka-pusaka peninggalan leluhurnya. Itu dulu seperti itu. Nggih, Mas Ujang. Pak Glewo 865, Indonesia belum cukup kekuatan untuk berdiri di tengah-tengah perang di negara canggih berkekuatan rudal dan nuklir. Nggih. Lah, korban Pak Glewo, nanti kita akan diperas habis-habisan oleh negara yang memiliki kepentingan. Ini ada kabar ya, anggota parlemen Filipina itu mau menggugat kembali Kesultanan Sulu yang menguasai daerah Sabah, Malaysia. Bisa juga nanti kalau semua negara terlibat perang, ya bagaimana kalau kita tidak melakukan persiapan sejak dini atau sejak sekarang?
Kita harus siap perang, setiap hari itu siap perang. Jangan digempur oleh musuh malah lari tunggang langgang, itu bagaimana? Itu termasuk itu libatkanlah kiai-kiai, ulama-ulama Nusantara yang benar-benar mencintai negerinya. Jangan sampai ada penceramah-penceramah yang tidak hubulwatan minal iman dalam diri keyakinannya. Ya, cintai negerinya, menjaga kedaulatan bangsa dan negaranya. Cari ulama-ulama yang seperti ini, ya, semangatnya. Oke.